Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim, cinta dan hormat kami untuk keluarga besar Insan Madani fi Tarbiyatina. Sebuah kebanggaan kami bisa hadir dan silaturahim langsung bersama para founder, Dewan Pembina, keluarga besar yayasan, manajemen, the head of, dari mulai level TK. Betul Bunda, dari TK. Dari TK, kemudian SD, SMP, dalam waktu dekat insya Allah ada SMA dan universitasnya ya. Subhanallah. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir kembali di sini. Yang awalnya beberapa bulan lalu kita live-nya secara online, hari ini kita live langsung secara offline. Dan ini Ana merasakan di Insan Madani serasa di pesantren hari ini Ana. Masuk ke alam Insan Madani serasa masuk pesantren, suasananya tenang. Cuma ketenangan suasana di pagi hari ini kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi Anda akan mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismillah. Tahu-tahu acara selesai aja gitu ya. Baik, dalam waktu yang singkat, kurang lebih sampai jam 10.00 seperti yang dikatakan oleh Ibu MC tadi dan moderator, maka bismillah, hari ini saya akan sinergi bersama Mbak Vera di Istana Bogor. Maka suara Insan Madani dari mulai jam 8.30 sampai jam 10.00 yang mendengarkan bukan hanya generasi Insan Madani di depan kami ini, tapi dari mulai 7.00 tadi Mbak Vera bersama operator mereka standby teman-teman, karena suara kalian semuanya Bapak Ibu akan didengarkan hampir oleh 70.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Sejak Pak Halwani mengatakan Pak Happy di lock tanggalnya tanggal 6 Agustus, kami selalu announce bahwasanya kami akan merapat bersama Insan Madani. Hari ini ribuan orang, puluhan ribu dari Sabang sampai Merauke siap untuk mendengarkan suara Insan Madani hari ini. Tepuk tangan buat Insan Madani. Oke, bismillah. Kita akan mulai segmen pertama, Bapak Ibu yang kami bangga. Dalam hitungan 5 mundur, saya mau coba mendengarkan suara Anda semua Insan Madani. Bismillah. Para orang tua, jangan gengsi-gengsi untuk angkat tangan. 1, 2, mulai. Semakin Anda angkat tangan, semakin dekat dengan langit, kata Ibu moderator tadi. Dalam hitungan 3 mundur, Wahid Isnani Salasa, kepalkan tangannya my people. Kalahkan tuh generasi Makassar para orang tuanya beberapa hari yang lalu. Saya yakin Bekasi juga sama. Orang tua yang kami bangga, buah hati merindukan the power of takbir dari Anda semuanya. Buah hati yang Anda cinta merindukan kekuatan takbir dari Anda semuanya. Takbir. Suaranya 35% takbir. Suaranya 75% takbir. Turunkan tangannya my people. Bismillah. Sudah mulai fokus tuh Ibu MC. Sekarang udah mulai fokus semuanya. Harus diginiin dulu kayaknya teman-teman Bekasi mah ya. Oke, bismillah. Ada tulisan menarik di sini. Bahwasanya semua yang hari ini hadir harus menuju ke satu titik, namanya adalah spirit of hijrah. Gebiar Muharram ini dua kata yang selalu digaung-gaungkan sejak kami SD dulu. Gebiar Muharram. Isi dari Gebiar Muharram, saatnya generasi Insan Madani harus mempunyai spirit untuk hijrah. Spirit hijrah itu berarti semua yang hari ini hadir, para orang tua yang terhormat, para founder, Dewan Pembina, Yayasan, saatnya kita hijrah my people. Hijrah yang bermakna al-intiqal min makanin wahid ila makanin akhar. Pindahnya dari satu titik ke titik yang lain. Tapi ada nilai yang luar biasa dalam Gebiar Muharram tahun ini. Apa itu? Pandemi sudah selesai, saatnya kita menghijrahkan jiwa raga kita dengan tajdidun niyah. Andaikan Insan Madani 1 tahun yang lalu speednya 20 km per jam, maka hari ini harus 80 km per jam. Tahun depan harus 120 km per jam. Karena Insan Madani akan terus berkibar. Yang mengangkat benderanya bukan hanya ketua yayasan, bukan hanya Dewan Pembina,
tapi kita semua harus mengangkat bendera ini sama-sama. Karena apa? Tidak bisa orang tua yang hebat mengatakan kepada insan madani, Pak, Bu, saya titip anak ya. Nih, anak saya bandelnya nauzubillah dari bapak nama ya. Ini saya titipin dong. Ini sekolah bukan bengkel, teman-teman. Bisakah kita sinergi sama-sama mengangkat bendera insan madani? Karena buah hati Anda sangat rindu sentuhan spiritual dari atmosfer insan madani. Tulisan menarik di sini. Anda lihat tulisannya. Kelihatan nggak, teman-teman? Bismillah ya, mudah-mudahan kelihatan. Tulisannya adalah, hijrah itu penting, jangan yang penting hijrah. Wahai para guru, andaikan Anda mengatakan, yang penting aneh ngajar, pasti nggak beres ngajarnya. Saya ulangi ya, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik. Langsung pegang handphone ditulis buat status di WA hari ini. Ini boleh juga nih. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Hijrah itu penting, jangan yang penting hijrah. Wahai para guru yang terhormat, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Jadi orang tua itu penting, jangan yang penting jadi orang tua. Maka dalam segmen hijrah ini tidak ada kalimat yang penting, yang penting, yang penting. Karena semua yang ada di alam insan madani ini semuanya penuh dengan muhimmat, kepentingan-kepentingan yang hebat. Yuk kita mulai. Andaikan ada tulisan ini, saya minta antum semuanya. Dulu waktu online nggak bisa kita munculkan gambar ini, tapi hari ini akan nampak mana generasi yang hebat dan berkarakter dalam segmen ini. Para orang tua, guru, hanya dengan 3 kata Anda menjawabnya hanya 2 kata. Andaikan kami minta antum mengatakan are you ready, jawaban antum adalah yes sir. Coba saya maju sebentar. Di sini ada yang sepuh-sepuh juga ya di sini. Ini orang tua santri juga, orang tua murid. Baksos, sok yang oh ya ibu. Ibu melambaikan tangan. Apa kabar bunda-bunda? Sehat-sehat panjang umur ya bu ya. Masya Allah, senang dengar ya. Walaupun mereka udah sepuh, tapi bahasa Inggrisnya keren-keren. Bahasa Inggris versi Bantar Gebang juga gak apa-apa ya. Ketika kami tanya are you ready, jawaban Anda adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Hey, orang hebat itu, guru yang hebat, orang tua yang hebat, pasti kalau berkata-kata menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Ketika di Jakarta Convention Center 3 tahun yang lalu, ada anak dia maju ke depan, dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 2 kata. Saya tanya anak itu, apa maksudnya? Iya Pak Chandra, guruku atau ibuku kalau manggil aku itu penuh dengan cinta. Bagaimana manggilnya? Hanya 3 kata Pak Chandra. Nah, sini sayang. Dia memanggilnya dengan hati. Ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Wa qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Indah banget loh. Ayah bunda manggil anak dengan 3 kata tapi dalam banget. Nah, sini sayang. Sekarang kalimatnya sama tapi cara nyampaikannya yang berbeda. Nah, sini sayang. Kira-kira anak-anak pilih yang pertama apa yang kedua? Pasti yang pertama. Berarti sekarang menjawab yes sir-nya, show your smiley. Tunjukkan senyuman terbaik insan madani. Are you ready? Yes sir. Gitu atuh. Are you ready? Yes sir. Sebete-bete Anda hari ini senyum ya pokoknya. Are you ready? Yes sir. Anda bilang Pak Happy, jujur saya mah lagi banyak masalah hari ini teh. Saya simpen tuh di gerbang sana. Mudah-mudahan semuanya masalahnya hilang. Are you ready? Yes sir. Masya Allah. Yang kedua, pasti Anda bertanya-tanya, Pak Happy tadi kan Miss-nya udah menceritakan tentang profil Pak Happy, bisakah Anda mempertanggungjawabkan profil itu? Di mana-mana. Jadi saya akan jawab, Pak Chandra, itu namanya Pak Chandra sama kita, Pak. Satu madhab kayaknya nama kita ya. Bapak lebih sukses dari saya, belajar banyak dari Bapak. Pak Chandra, ada yang bertanya kepada saya. Ada orang Medan di kampus Sumatera Utara, Ustaz. Dia angkat tangan sebelum menyampaikan materi. Orang tuanya kumpul hampir 700 orang. Anak Medan, orang Batak duduk paling belakang. Dia berteriak, Bang, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Saya udah ketar-ketir itu, saya takut banget itu. Astagfirullah. Ada apa ini? Kenapa Bang? Itu nama Happy Chandra asli atau bukan? Saya sakit hati Ustaz tanya itu. Anak bilang, anak itu asli. Tak mungkin anak setiap acara bawa kartu keluarga kan?
Dia tanya lagi, kenapa nama anda happy? Anak jawab, kenapa nama saya happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis. Jadi pas brojol Pak, anak langsung tertawa gitu ya. Jadi happy aja. Orang mah lagi pandemi pada agak happy, sekarang sama happy aja. Sampai kapanpun saya happy terus ya. Mudah-mudahan kedatangan saya membuat insan Madani selalu happy semuanya ya. Masya Allah. Anda tanya lagi, Pak Happy emang pernah pesantren? Iya, saya ketemu Ustaz Alwani dulu tahun 98, 99 sampai 2000. Setelah itu anak lost contact dengan beliau. Qadarullah, acara seminar parenting mempertemukan anak bersama beliau Ustaz Alwani. Tepuk tangan buat beliau. Masya Allah, tabarakallah. Karena bagaimanapun my people, kemanapun anak pergi anak bawa gambar ini. Kalau kami pernah terlahir dari alam pesantren, pernah minum air pesantren, pernah menginjakan tanah di pesantren, kiai kami mengatakan, Happy Chandra, kemanapun kau berpijak, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiyah. Kemanapun kau berpijak, kau bawa bendera Islam, kau bawa kalimat la ilaha illallah. Kalau kau bicara, bicaralah dengan hati dan ikhlas. Saya masih ingat Ustaz, Pak Kiai kami mengatakan, kalau kau bicara, bicaralah dengan ikhlas, maka orang-orang di depannya pun akan menerimanya dengan ikhlas. Kalau kau nanti punya keluarga, kau bicara depan buah hati, bicaralah dengan cinta dan ikhlas, maka buah hati Anda pun pasti akan menerimanya dengan cinta dan ikhlas. Hampir kurang lebih 12 tahun di tanah ini. Saat itulah kami diizinkan pulang tahun 2007. Qadarullah, tahun 2008 kami berada di titik ini seperti yang dibacakan di tadi. Ustaz Alwani tadi nanya, Pak Happy di Istana Negara ngapain? Saya bingung juga menjawabnya itu Pak. Anda harus katakan melewati gerbang tol Jati Asih, mengingatkan memori Ana tahun 2007. Hari itu Ana sempat nganggur Ustaz. Ana baru ceritakan di sini, Ana tak ceritakan di tempat lain. 2007 Ana pulang dari Gontor, Ana nganggur Pak Chandra. Hampir kurang lebih 1 tahun. Di mana Ana berpijak? Kawan Ana mengajak Ana jaga warnet di Jati Asih, Komsen. Lagi jaga warnet, tiba-tiba setelah 6 bulan jaga warnet, tiba-tiba ada protokoler bawa patwal, nyalakan sirinenya. Dia berteriak pakai megafon, apakah ada yang namanya Happy Chandra? Kita lagi jaga warnet, langsunglah kita lari. Ada apa ini? Tiba-tiba Ana dibawa langsung ke dalam mobil. Di dalam mobil langsung kita di backup betul oleh kawan-kawan protokoler. Dia mengatakan, Pak Chandra, Pak Happy, kau mendapatkan amanah untuk mendapatkan MC di Istana Negara di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Saat itulah mereka mendapatkan kontak kita, karena kami ketika di pesantren di Gontor itu selalu menjadi MC di acara kepresidenan. Kami selalu mengatakan kepada generasi-generasi hari ini, semakin kau sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok atau alam insan madani, maka feedbacknya akan kita dapatkan nanti di luar. Qadarullah, tahun 2008 hari itu sampai hari ini, Anda setiap tanggal 17 Agustus nih, bentar lagi nih, pasti Anda akan mendengar ada suara di-announce dari suara Mbak Vera Golden Room, di-announce ke seluruh TV nasional. Dan Anda insan Madani people, pasti tanggal 17 Agustus bentar lagi nih akan mendengarkan suara ini. Dan muncul suara yang satu ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Anda pernah dengar suara itu? Ustaz, sebenarnya Ana lagi latihan nih sebelum tanggal 17 Agustus. Kita geladi lesiknya di sini aja dah ya. Kalau di sana mah ribet Pak Chandra. Di sini aja. Kenapa saya ceritakan ini kepada Anda? Afwan, lastu mutakabbirun an hadza. Tak ada maksud menyembuhkan diri. Yang saya ingat Bunda, 2008 hari itu, saya itu bocah cilik, anak kelas 3 SD, Tasikmalaya asalnya, yang dulunya tak bisa ngomong seperti ini. Karena ada energi doa seorang ibu di belakang panggung kecil tahun 90 hari itu. Saat Ana mengatakan, hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia. Baru Ana bicara seperti itu, nampak di sayap kanan itu ada kaca. Di sampingnya ada ruang VIP. Di situ duduk ibu Ana, lagi duduk dan termenung sambil berlinang air matanya. Ana tungguin ibu Ana, ibu kenapa ibu menangis? Anda tahu jawaban ibu Ana sangat indah dan penuh dengan cinta. Ibu Ana mengatakan,
Nah, tahun 90 kau pernah tampil di kampung kecil, panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Kau diteriakin orang hari itu karena kau tak bisa menjadi seorang pembawa acara. Saat itu kau menangis di belakang panggung, kau meluk ibu. Saat itu ibu mengatakan, nah, Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Ibu berdoa di situ, ya Allah, ini bukan panggung anakku hari ini, panggungmu yang sebenarnya anakku 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Qadarullah, doa itu terkabul. Kenapa saya katakan ini kepada para orang tua yang terhormat, para guru yang tercinta? Buah hati Anda dengan tangan-tangan mungilnya, dia nampak seakan-akan tak pernah berdoa, tapi sebenarnya dia sering berbisik di bumi agar langit mendengar. Kenapa my people? Allah membuktikan kekuatan energi doa dari seorang ibu, termasuk ibu anak, dan itu mengiringi perjalanan anak sampai hari ini. People, 2008 anak off dari istana, tiba-tiba ada orang-orang talent. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan namanya TV voice over. Pasti para orang tua bertanya, apa Pak Happy? Voice over itu artinya apa? Anda mengisi suara, salah satunya adalah di channel yang satu ini. Di TV One. Kita intermezzo dulu sebentar. Kita kangen-kangenan dulu sekarang suasana Insan Madani. Dulu kita online analog simulasinya, sekarang kita offline. Bapak Ibu, pasti di TV One, tiap bumper, Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Sok pahlawan nih, Anda minta brosur. Ibu MC, Anda minta brosur. Anda senang nih bisa gabung hari ini. Anda bawa brosurnya ke studio. Nanti kita take vokal, kita bikin profil audio visual Insan Madani. Contohnya kayak gimana? Contoh, Sekolah Insan Madani Bekasi membina kader umat untuk kejayaan agama dan bangsa. Gitu, ya kan? Nanti Anda minta brosurnya apa nih? Di mana Anda belajar itu? Di TV One. Hanya untuk ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Anda orang Tasik, saat itu lagi nganggur, ditelepon sama orang TV One. Kang, bisa ke TV One nggak? Oh siap, bisa. Anda izin dulu sama ibu. Bu, saya izin kamu ke TV One. Naik doa ibu, Pak Chandra. Bis doa ibu. Turun di Kampung Rambutan, naik ojek Ustaz. Habis itu nyampe ke TV One, hanya untuk ngomong gitu doang. TV One memang beda. Habis itu Anda balik lagi ke Tasik. Pasti Anda berpikir, Pak Happy, apain nanya kerjaan kayak gitu? Ustadz Afwan, Anda juga dulu berpikir kayak gitu, apain nanya kerjaan kayak gini? Ternyata Anda mah santri polos, gak tahu dunia finance, dunia manajemen. Saat itu dia mengatakan mbaknya, Pak Happy, jangan pulang dulu. Ini honornya untuk Anda. Saya lagi nganggur bunda. Saya cepat ambil tuh amplop. Saya buka di lobi musola TV One, Masya Allah. Ternyata hanya untuk ngomong 4 detik, TV One memang beda. Anak buka amplopnya, Allahu Akbar. Ustaz, sampai belakang lagi nunggu berapa dia jumlahnya. Itu fokus banget. Fokus banget, tenang bunda, sebentar saya nafas dulu. Afwan ya, Afwan, tak ada maksud apa-apa. Jadikan instrumen positif. Allah itu menggerakkan lisan kita, kalau sudah menjadi on, semua akan menjadi magnet. Oke. On kembali. Sampai mana tadi Ustaz? Lupa. Tuh, kata MC honor katanya. Ketika buka angkanya 27.500.000. Pasti Anda kaget, apalagi Anda waktu itu. Anda tutup lagi itu amplop, Anda balik lagi ke finance. Ini teh, loh Pak Chandra kenapa? Kurang ya? Astagfirullahaladzim. Bukan kurang, ini hitungannya gimana? Pak Chandra, mohon maaf, hitungannya di production house kami, hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu ya. Nah, itu Anda Ustaz. Wah, Anda akan cari iklan yang lebih panjang dari ini ya. Dikabulin sama Allah, ketemu sama Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Agung Izuhar. Setiap hari Ahad pasti Anda pernah mendengar ada acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama TV One, Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Agung Izuhar di TV One memang beda. TV One memang beda. Bapak Ibu orang Bekasi, nggak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah aku atuh suara saya kalau gitu. Ngomong sama orang Bekasi harus diginiin dulu Pak Wan nih. Tuh, fokus kembali. Oke.
Anak-anak SD senang banget. Dia mengatakan, Pak Chandra, tolong dong Pak Chandra. Nanti kalau ngajar, Pak Chandra pakai suaranya kayak suara di TV One itu. Masya Allah itu ya. Saya pernah ngajar tuh di salah satu sekolah di Bogor, di International School. Saat itu, kenapa anak-anak SD tahu? Karena anak, silakan. Masuk tuh ke live ya. Tuh, Bu MC tugasnya. Saya sampai apa barusan Bu MC? Jangan sampai bilang lagi honor, lagi itu urusannya. Oh, saat itu kita bergabung, anak-anak SD sedang banget. Pak Happy kan suka jadi suara. Saya pernah mendengar suara Anda di Trans TV. Pasti Anda pernah mendengar di Trans TV ada acara yang satu ini. Di bioskop Trans TV, you pasti pernah mendengar ada segmen acara dan muncul suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Pernahkah Anda pagi-pagi lagi nyiapin sarapan buat keluarga, buat buah hati sebelum ke sekolah ke Insan Madani? Ketika Anda lagi nyiapin sarapan pagi di Trans 7 ada suguhan spesial dan Anda pasti pernah melihat acara ini, betul? Di Hazana ketika Anda lagi masak, lagi nyiapin sarapan, sok kita nostalgia dulu dengan suasana pagi ya. Anda pasti pernah mendengar di Hazana dan muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Sementara itu akan kita adakan dalam acara Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Anda pasti bertanya lagi, Pak Happy kok suaranya kayak dubbing gitu? Ya, karena saya sebagai dubber, pengisi suara film, jadi segmen parenting, segmen komunikasi seperti ini, anak combine dalam dinamika vokal yang beragam. Dari mulai awal segmen sampai akhir segmen. Karena saya bergelut dalam dunia dubbing, dan salah satunya kita mengisi suara film. Di film apa? Kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini ya. Saya aja nggak suka, Ustadz. Anda nggak pernah nonton film-film ini. Anda hanya dikasih tugas aja untuk ngisi suara. Andaikan Anda bertanya, Pak Happy, udah tahu Anda nggak suka filmnya, ngapain Anda terima? Episode panjang, Ustadz. Saya kalau nggak ada terima. Mau dengar suaranya Bunda? Mau dengar suaranya? Oh, anak-anak semangat kali. Pasti Anda pernah mendengar ada suara di Antv, karakter suara seperti ini. Lagi nunggu ya Bu. Senang saya ekspresinya itu loh Bunda. Dari belakang, gimana suaranya ya? Sebentar atau napas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada karakter suara seperti ini. Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Baru Arjuna. Pasti Anda pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Garga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pak Bu, kira-kira yang paling mahal apanya? Ketawanya. Bu, dari 12 dubber di Indonesia, nanti dia parenting main cerita dulu nih. Dari 12 dubber di Indonesia yang bisa ketawa kayak gitu Bunda hanya 5 orang, anak orang ketiga. Jadi saya pernah di Antv rekaman dari pagi sampai sore hanya ketawanya doang. Anak takut banget Ustaz, jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ kan. Habis itu ada orang Mataram bertanya dari Lombok Timur, dari Aikmel, Bang Chandra, aku tanya kau Pak Happy satu hal. Anda suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus Anda ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Si itu udah geli banget ketawanya. Kak, anak TK, anak SD sedang banget. Anak ngajar 30 menit. Anak TK bilang apa Pak Alwani? Pak Happy, tolonglah ngajarnya hari ini tentang kisah-kisah Nabi. Tapi aku mau kisah-kisah Nabi itu diceritakan pakai suara Arjuna. Masya Allah itu.
Itu tantangan bagi Anda. Ternyata dunia voice over, dunia dubbing, dunia broadcasting bisa jadi media pembelajaran interaktif. Itu ke anak masuk loh. Anak masuk cerita, Anda tahu segmen 1 depan anak TK ngomong apa? Anak-anakku yang baik, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Saat itu Ibrahim punya musuh yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, sesaat lagi api ini akan melahapmu. Saya ngomong kayak gitu, anak TK 30 menit bengong. Oh, kayak masuk, dia melihat aneh kayak Raja Namrud tuh kayak itu ya. Bagus banget. Ternyata asik banget dunia ngajar, dan saya salut dengan guru-guru TK, guru-guru PAUD dan sebagainya. SD juga sama, karena itu butuh juhdun amik, perjuangan yang luar biasa untuk melahirkan generasi hebat yang akan terlahir dari insan madani. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, bismillah. Bu MC boleh saya turun? Kalau saya di atas dulu agak seru. Ada tulisan menarik bahwa setiap karakter manusia itu unik dan tidak mungkin sama. Mohon izin, biar makeup. Setiap karakter manusia itu unik dan tidak mungkin sama. Allah menciptakan kita dengan karakter yang beragam. Khalaqnakum azwaja. Berpasang-pasangan itu bukan hanya laki perempuan, tapi berpasang-pasangan karakternya. Berkumpullah para psikolog dunia parenting hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Di situ ada mesin kecerdasan otak. Akan nampak mana yang otak kanannya kuat dan mana yang otak kirinya kuat. Semua karakter kita unik dan tidak mungkin sama. Ana orang otak kanan, Ustadz. Kata teman-teman psikolog, Ana itu orang otak kanan. Guru yang otak kanannya kuat pastinya beda dengan guru yang otak kirinya kuat. Orang tua yang otak kanannya kuat pasti berbeda dengan otak kirinya kuat. Kenapa? Khalaqnakum azwaja. Hai Bapak Ibu yang kami banggakan, anak-anak kita pun sama. 5 anak tidak mungkin karakternya sama. Setuju nggak Bapak Ibu? Anak yang otaknya kanannya kuat, dia senang banget ngomong, protes, bro. Bunda, itu kerudungnya dibelinya kapan sih? Bunda, itu perasaan gitu, ngomong, bro. Itu perasaan sepatu dari tahun kemarin kagak ganti-ganti deh, gitu ya, ngomong. Tapi orang yang otak kirinya kuat, dia lebih cenderung pendiam, jangan ngomong. Guru juga sama. Ada yang otak kanannya kuat, senang banget dia ngajar kalau di kelas, ramenya minta ampun. Anda bisa bayangkan, Ana orang otak kanan, istri Ana orang otak kanan. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan real. Ana orang otak kanan Bunda, istri Ana orang otak kiri. Istri Ana jarang ngomong Pak Chandra. Ya, biar Ana aja yang ngomong. Anda bisa bayangkan kalau Ana motivator, istri Ana juga motivator. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ ya. Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Gara-gara satu gambar ini, muncullah slide yang ini dihunting sama anak-anak Universitas Indonesia. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kayak kita akan buat satu momen. Berkumpullah hampir ribuan orang sebelum pandemi dari setiap kampus. Mereka datang ke kampus UI. Ngapain mereka di situ? Hanya untuk membedah satu tulisan ini. Kenapa banyak orang tua yang tidak bisa sinergi dengan buah hatinya? Karena orang tua tidak mempertajam pada bidangnya, anaknya pun juga sama, tidak mempertajam pada bidangnya. Yuk kita kupas Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Karena setiap kita punya mazaya, punya kelebihan, dan punya nukson, punya kekurangan. Kenapa? Coba teman-teman Anda tebak, ini gambar apa? Gambar apa Bapak Ibu? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Dia tajam pada bidangnya. Walaupun ini silet ini kecil, tapi dia tajam. Apa kelebihan silet ini? Dia tajam Bapak Ibu. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk melihat. Ada orang di area Insan Madani lo nongkrong depan pohon. Kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak bakal selesai urusannya. Yang kedua, ini silet. Yang kedua ada kapak. Kapak juga sama. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kapak ini besar, satu kali hempasan, pohon bisa tumbang.
Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anda punya buah hati yang cowok. Saya belum pernah dengar ada anak putra dicukurnya pakai kapak. Mazaya wa nukson. Jadi putra putri Anda yang ada di Insan Madani mulai level TK, SD, SMP, setiap mereka lahu mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Pertajam pada bidangnya selama berada di alam Insan Madani ini. Dan akhirnya saat itu saya masih ingat, awal tahun 2018 berkumpullah ribuan mahasiswa. Mereka ingin mencari karakternya masing-masing di kampus Universitas Indonesia. Kami bersama 5 coach hari itu, kami guide mereka yang datang dari tiap kota karena mereka mencari karakternya masing-masing. Apa yang mereka lakukan? So, kita buktikan di sini. Mereka harus berbayar loh Bapak Ibu, 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Ngapain itu di situ? Waktu online kita nggak merasakan itu. Hari ini kita harus rasakan view-nya. Hai Bapak Ibu yang terhormat, buktikan hari ini Anda semua adalah orang tua hebat, para guru yang hebat, para founder, dan pastinya semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Semua satu paket ada dalam satu segmen ini. Jangan sampai Anda gagal. Dengan cara apa anak-anak UI mereka berkumpul hari itu sampai berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam dan fokus banget. Mereka jangan sampai salah di segmen ini. Anda gak perlu datang ke sana, cukup di bawah tenda ini, tapi fokus tidak nyampe 1 menit. Dalam hitungan 3 mundur. Cari karakter Anda. Otak kanan kah atau otak kiri? Datang orang Medan, Bang, aku dari Batak. Setiap kau bicara, pasti kau bicara tentang otak. Aku ingin tanya kau, selama ini kira-kira otakku di mana? Aku juga tak tahu, kau yang punya otak ngapain ya ke sana? Makanya Bang Chandra, aku dari USU, kampus Sumatera Utara, aku ingin ikutan acara ini. Oke, datanglah mereka. Anda nggak perlu bergabung dengan mereka, cukup di sini. Siap? Siap. Bismillah. Mbak Vera, standby. Siap, Bapak Ibu. Dalam hitungan 5 mundur, semuanya fokus, my people. 5, 4, 3, 2, angkat kedua tangannya. Masya Allah, tim multimedia ambil tuh video tangan-tangan hebat ini. Jangan sampai gagal ya Bapak Ibu ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah Bapak Ibu yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Masya Allah loh, Pak Ustadz juga ikutan, Dewan Pembina juga ikutan. Semangat banget yang di depan, guru-guru juga sama. Orang tua jangan sampai kalah. Siap ya? Berarti yang mengangkat kedua tangan yang setengah-setengah berarti kesehatan yang setengah-setengah. Mulai. Itu sampai diangkat-angkat, tenang bunda, tenang ya. Yang mengangkat kedua tangan yang kanan di atas dan kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas kadang di bawah. Jangan harap anak Anda bikin cerdas kadang kita juga nggak cerdas. Oke, nah semuanya my people, mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Anda nggak perlu ke UI, fokus ini ya. Ya Allah, ibu-ibu yang sepuh-sepuh ikutan, tenang bunda, jangan kalah dengan yang di bawah tenda. Siap ya? Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ada yang istighfar di sana. Astagfirullahaladzim. Senang sekali kayak gini. Jangan dulu ke materi segmen 2 sebelum goyang satu ini. Urusan kita belum selesai. Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Ustaz, mereka fokus banget, takut salah mereka. Sekarang kalau antum lihat dari depan nih Pak Chandra, semua ada yang kalimat thayyibah, la ilaha illallah akbar, la ilaha. Takut salah kan? Mulai. Buka. 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 Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. 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 Tutup. 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 Buka. Buka, Bu. Buka. Tutup. 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 Bu, biasa aja melihatnya, Bu.
Ibu mau difokus? Tenang Bu, tenang. Sampai baca Allahu Akbar. Ada yang baca ayat kursi juga di sini ya. Tepuk tangan buat Anda semuanya hari ini. Senang saya hari ini ya. Yuk, Anda aman hari ini. Kenapa? Karena Anda buka tutup hari ini dengan tangan Anda itu dalam keadaan walaupun Anda salah, tapi nggak ada yang tahu kalau Anda salah. Karena Anda memikirkan diri Anda masing-masing. Andai kan yang kanan kirinya salah pun tak ada yang tahu. Wahai guru TK, SD, do it. Lakukan itu di depan anak-anak di Anda. Dan itu akan membuat mereka akan fokus kepada Anda. Tapi ketika menuju ke segmen ini, setelah zuhur, anak-anak UI berkumpul lagi. Mereka mencari challenge-nya. Mereka mencari karakter dengan cara apa? Selama 3 jam. Mereka mencari karakter itu dengan cara mengikuti applause hypnotic. Mereka latihan tepuk tangan di sini. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Bukankah itu guru-guru yang pernah dilakukan di depan anak didik Anda? Anda fokus banget, sekarang Anda takut salah, betul? Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Pelan-pelan banget, itu pasti ada semangatnya pelan-pelan. Semangat pagi. Amazing, I like it. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Anda bilang ke anaknya, nak, kamu itu harus pede jadi orang itu. Sekarang giliran saya mengatakan, bapak ibu harus pede soal jadi orang itu. Siap ya? Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Fokus. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Resep seri sini, bismillah ya, jangan sampai gagal. Tadi buka tutup, ketika yang lain salah, tak ada yang tahu. Tapi ini, kalau yang lain diam, ada tepuk tangan sendiri, itu musibah. Bismillah, mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malam ya, betul? Ini pas banget panitia ngasih mikrofon wireless, saya sampai ke belakang loh. Selamat pagi. Enak banget jadi motivator kayak gini. Cuma gini doang ada. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Anda masih menunggu malamnya, betul? Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Saya kanan dulu. Sok baca doa dulu, Bu, enggak apa-apa lah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda bagus banget. Selamat pagi. Masya Allah, melututnya biasa aja, Bunda. Selamat siang. Selamat siang. Cukup. Di sini leadernya Pak Ustadz. Di sini leadernya Pak Chandra langsung ya. Semuanya selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Semuanya kanan kiri selamat pagi. Selamat malam. Oh. Pak Haji di belakang kaget banget. Nggak jadi, nggak jadi. Padahal ini udah biasa ya anak TK ya, tapi hari ini kayaknya horor banget gitu ya. Nanti ada segmen lagi, kalau salah maju ke depan ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup. Bismillah. Saya mohon ada yang mau baca. Ini Bapak kita yang paling depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak silakan dibaca. Insan Madani bukan yang saya maksud. Di Jawa mau di mana terserah Anda. Bapak guru di sini. Iya. Guru apa Pak? Staf yayasan. Staf yayasan. Pak, ulangi dibaca. Pesona Spirit SDIT Insan Madani di tengah pandemi COVID-19. Sampai ketemu kita di Jawa Pak. Oke. Tepuk tangan buat Bapak kita hari ini. Oke, bismillah. Insan Madani dari TK sampai SMP, semuanya harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Saya ulangi, semua yang hari ini hadir harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bisakah kita belajar? Ya, syukran, Ustaz.
Bisakah kita belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Para orang tua, kira-kira ini bendera mana? Ada yang tahu? Anak kasih hadiah. Brazil. Masya Allah. Bunda adalah orang ke-215 setelah Makassar yang mengatakan ini Brazil, dan jawabannya salah Bapak Ibu ya. Ada yang tahu lagi ini bendera mana? Jangan kau katakan ini adalah benderanya bendera yang ada di area Bekasi. Malaysia. Sejak kapan hijrah itu? Tema kita emang hijrah, tapi jangan sampai benderanya hijrah. Tidak ada yang tahu. Sok, Bapak Ibu, perhatikan ya baik-baik. Kenapa kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Awal pandemi COVID-19, kami bersama protokoler menggait Bapak Wakil Presiden menuju ke satu titik ini. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke Solomon, Masya Allah, di situ ada sekolah, Ustaz. Kami diberi amanah untuk motivasi guru dan juga siswa di sekolah yang ada di Solomon di awal pandemi. Ketika kami datang ke sana, kami baru tahu ternyata Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat orang-orangnya. Ketika kami datang ke sana, Allah Karim, kami melihat guru-gurunya, ya salam, kostumnya seperti itu, tak elok dipandang. Anak-anak muridnya hanya beberapa orang, kayak gitu orang-orangnya. Ketika kami nyampe ke sana, mereka mengatakan, welcome Mr. Heavy Chandra, please visit to our school. Ini adalah sekolah kami. Saya tanya, di mana kamu ngasih motivasinya? Kami dibawa ke gubuk ini, kelasnya di sini. Baru saya ceritakan di segmen ini, Anda di situ akan ditembak satu ayat dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Apakah kita bersyukur dengan insan madani yang amazing school? Anda lihat di sana, kami baru 5 menit Anda bicara, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, Pak Happy, janganlah kau patah semangatmu gara-gara melihat kami seperti ini. Oh enggak, saya semangat. Nah ayo bismillah, manjada wajada. Yang muslim hanya 3%. Sisanya, mereka bukan agama kita. Kami tanya, dari mana sumber wabahnya wahai Solomon Island people? Mereka mengatakan, Pak Happy, kami ini sampai seperti ini, gak punya uang, gak punya pakaian, gak punya rumah. Itu bukan karena COVID-19, tapi kami diserang wabah bertahun-tahun. Dari mana sumber wabah itu? Gara-gara ini dia people, pohon yang besar ini. Kalau Anda lihat pohon ini, semua hari itu jaga jarak dengan pohon ini. Tak ada yang mendekati pohon ini. Para orang tua, anak-anaknya, mereka mengatakan, Pak Happy, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Itu pohon sumber penyakit, my people. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, mereka tak punya alat. Apa yang mereka lakukan? Selama 40 hari, 40 malam, kami menyaksikan mereka datang ke pohon ini dan mereka berteriak di depan pohon ini. Apa yang mereka teriakkan? Dengan izinmu Tuhan. Yang muslim mereka mengatakan, Ya Rob, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Rabb. Wa innaka khairul mustaqa. Hanya kepadamu kami mengadu. Ya Allah, innaka sami' basir. Engkau tidak tuli dan tidak buta. Kami tak punya alat ya Allah, hanya berlindung kepadamu ya Rabb. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita, baik people? Seluruh generasi insan madani, apapun masalahnya yang ada di alam sekolah ini atau di alam keluarga Anda, kemana kita harus berteriak? Fafirru ilallah. Ketika ada pertanyaan, Ainal mafar, mau kemana kau berlari? Orang Solomon yang serba keterbatasan aja, yang mereka nggak belajar agama secara intensif, mereka yakin dengan istilah the power of God, kekuatan Roh Azza wa Jalla. Kenapa jemaah? Anda lihat tulisan ini. Saya sangat setuju dengan tulisan tema yang muncul hari ini tentang karakter. Orang Solomon, mereka dengan keterbatasan, tapi mereka orang-orang berkarakter. Orang Solomon, mereka tak punya pakaian yang layak dan elok, tapi mereka orang-orang yang berkarakter. Akhlaknya, tutur katanya, walaupun mereka dengan keterbatasan. Anda gak percaya? Kita buktikan hari ini.
Tulisan ini saya highlight, saya sharekan ke seluruh guru di negeri ini, para orang tua, bahwa banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Gebiar Muharram hari ini bukan hanya mengangkat orang-orang pintar, tapi harus mengangkat generasi yang berkarakter. Yang pintar udah banyak di negeri ini. Bisakah Anda memanggil buah hati Anda, jabat tangannya sambil mengatakan, nah, alim, soleh. Alim identik dengan pintar, soleh identik dengan karakter. Saya masih ingat banget ketika kiai kami mengatakan, nak, kalau kau nanti punya anak, ambil anak itu tangannya dan kau kecup itu di keningnya sambil mengatakan alim soleh. Itu dalam banget. Ini nggak ada di materi ilmu komunikasi, Pak Chandra. Saya temukan di dalam dunia panggung. Panggil anak itu dan kecup, ya alim soleh. Anaknya cowok itu, kalau anaknya perempuan, alimah soleh. Nih kita buktiin ya. Sini. Karena spirit insan madani dari level TK semua hari ini hadir. Anak gak menyangka Pak Alwani, anak kira ini guru-guru SD-nya aja. Ternyata di para founder hadir. Ustadz jarang-jarang anak tampil dan foundernya hadir langsung, yayasannya hadir langsung, dewan pembina ya semuanya hadir di sini. Dan itu sangat amazing. Saya tepuk tangan buat teman-teman dan para founder di sini yang di depan ini. Karena apa? Karena semua harus menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Karena spirit insan madani hari ini, belajarlah dari guru yang satu ini. Bapak Ibu lihat tayangan ini. Ini adalah potret roh dari seorang guru yang berada di satu sekolah di Sumedang. Berbeda dengan para guru umumnya untuk penyandang disabilitas. Namun kekurangan nasibnya tidak beruntung sesuai namanya. Guru honorer bertahun-tahun lamanya. Anak bertemu di Madura, beliau mengatakan, Pak Happy, saya sedang alhamdulillah. Kemarin gaji saya 200, kalau udah naik jadi 300. Oh, saya peluk. Nanti Pak Untung ikut ke Jakarta boleh nggak? Pak Happy mau ngapain? Ayo, saya bawa ke Geek Edi Metro TV. Tampil di Geek Edi Metro TV, saya bawa ke SS Suara Surabaya, ke Gen FM, digaung-gaungkan di mana-mana. Harapannya bisa didengar oleh orang-orang yang di atas sana. Qadarullah, awal pandemi Pak, saya ketemu lagi dengan Pak Untung di Surabaya. Pak Chandra, alhamdulillah ketika Bapak mengajakkan kami keliling kemana-mana, sekarang gaji saya bertambah. Berapa Mas? Pak Untung sekarang udah bertambah gajinya. Alhamdulillah sekarang nambah 50 jadi 350. Saya peluk Bapak itu. Keikhlasan yang indah dari jiwa raga Pak Untung ini yang hebat. Biar Allah yang akan membalasnya an-afan mudha'afan. Apa jawaban Pak Untung? Tidak apa-apa Pak Chandra, saya senang aja. Saya senang bisa mengajar anak-anak, ketemu anak-anak. Itu amazing. Karena apa? Itu guru yang berkarakter, bukan hanya profesional. Orang tua yang berkarakter, bukan hanya orang tua yang profesional. Karena apa? Dari satu topik ini sudah jelas sekali my people. Apa yang ada di alam pesantren, alam sekolah, alam insan madani, semua yang hari ini hadir, yuk angkat itu jiwa karakternya. Bukan hanya profesional. Guru yang berkarakter. Orang tua yang berkarakter. Pak Untung yang berkarakter. Semuanya harus berkarakter sesuai dengan tema hari ini. Ketika Anda menyelami karakter anak-anak didik kita, buah hati kita beragam-ragam. Ada yang selama berada di insan madani, dia bahagia banget dia. Happy banget dia. Pagi-pagi happy banget. Anak TK seneng banget ya. Mau ketemu guru-gurunya, mau ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi yang paling bahaya, jangan sampai ada orang tua atau anak, dia bukan generasi bahagia, tapi dia yang biasa-biasa saja. Nih, kayak bayi ini, biasa-biasa aja. Khawatirnya apa? Orang tuanya biasa-biasa aja, pasti anak-anaknya biasa-biasa aja. Kenapa insan madani hari ini sampai berkibar sekian tahun lamanya? Karena insan madani bukan generasi, bukan lembaga pendidikan yang biasa-biasa aja. Ingin melahirkan orang-orang yang luar biasa dari tanah ini. And then, jangan sampai gara-gara pandemi kita mulai lagi di sekolah, Anda masih masuk ke kategori founder yang ketiga, cemas selama berada di insan madani. Bagaimana mau hijrah menjadi insan berkarakter kalau selama berada di insan madani kita semua cemas? Dari mulai pintu depan udah cemas suasananya.
Ketemu di kelas cemas, di ruang guru cemas, semua cemas. Udah Mister cemas dan Miss cemas di situ muncul. Karena kalau selama itu ada dalam zona kecemasan, pandemi sudah hampir selesai, insya Allah alam insan madani semua sehat dawamul afiyah. Karena apa? Karena semua yang hari ini hadir, yuk berteriak, hijrahkan jiwa raga kita untuk tidak mengenal kata lelah, untuk melahirkan generasi yang penuh dengan lillah. Andai kan Anda berkata, Pak Happy saya emang ngajarnya di sini lelah banget, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang tua bilang, Pak Happy tahu nggak? Saya itu mendidik anak ya di rumah, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Beneran saya sama anak-anak saya itu 3, ya Allah, karakternya semakin kau berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Anda pilih mana insan madani? Lelah atau lillah? Yes, lillah. Lelah versus lillah. Di mana-mana tuh langsung ke WhatsApp. Oh boleh nih. Buat status di siang ini, lelah versus lillah. Karena apa? Ungkapan Imam Asy-Syafi'i itu sangat indah. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perihnya kebodohan. Mendidik mereka memang membuat lelah, wahai para orang tua yang terhormat. Mendidik anak-anak yang lucu-lucu, mungil-mungil, soleh-soleha ini memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah mendidik, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Wahai para guru yang terhormat, mengajar mereka memang membuat lelah, tapi mereka bukan merindukan kelelahan Anda. Yang mereka rindukan adalah the power of lillah ketika Anda mengajar. Kalau kita nggak mengajar mendidik mereka, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan apa? Saya tidak mau, ini materi saya yakin belum muncul di insan madani. Apa itu? Kenapa anak-anak mereka tidak memperhatikan kita ketika di kelas? Kenapa anak-anak mereka tidak mendengarkan kata-kata dari orang tua ketika di Zoom korteksnya, otak anak-anak itu berkumpul di Senayan, 5.000 orang tua sebelum pandemi. Di situ ada Kak Seto, Bunda Elisman, kami di situ. Ketika di Zoom oleh para psikolog, orang-orang medis, anak-anak milenial hari ini, mereka tidak ignore, mereka mengabaikan semua perintah orang tua. Gara-gara apa? Ternyata ada yang error di prefrontal cortexnya. Sampaikan ke buah hati Anda, generasi gadget yang selalu bersahabat dengan gadget setiap detiknya. Sebelum tidur, dia bersahabat dengan gadget, dengan handphone. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Lama-lama apa? Ketika belajar, kalau kata bahasa Sunda mah dia malaweng, gak fokus. Karena apa? Korteksnya sudah mulai error. Orang tua nyuruh A, yang diambil B, udah mulai error. Karena apa? Korteksnya sudah mulai error. Orang tua mintanya A, anaknya ke B. Orang tuanya ke barat, anaknya ke timur. Insan madani semua mengikuti sang nahkoda di atas samudra insan madani. Orang tuanya mau kemana? Anaknya juga kemana? Dia nggak fokus. Ternyata korteks yang sudah error. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Bapak ibu semuanya pegang dahinya sekarang. 3, 2, mulai. Betul Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Ayah bunda sayang, sejak kapan dahi Anda hijrah di belakang? Ini mah bukan dahi. Di sini ada korteks Bapak Ibu. Di buah hati Anda di sini ada korteks titipan dari Allah Azza wa Jalla, tercantum di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Ada yang bisa bacakan narasi ini enggak? Anak kasih hadiah. Ada anak didik Anda atau buah hati Anda yang bisa menghafalkan ayat ini? Hanya satu ayat ini loh, satu kata ini loh. Saya kasih hadiah. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau enggak hadiahnya saya berikan ke sekolah lain. Nasiyatin. Lanjutkan. Paling buku. Ada yang mau coba? Maju ke depan ayo. Siapa? Ada yang mau coba? Nasiyatin. Saya hitung sampai 5 ya. 5, 4. Saya kira makan cilok, dia lagi baca cilok ya. Lagi asik banget di belakang. Sini. Kita baca Al-Quran, kita duduk ya. Ya duduk. Ya, habiskan dulu makananmu ini. Sudah? Bisa pinjam mikrofon Pak Agung? Duduknya udah kayak calon direktur kita ya. Masya Allah.
Saya ingat Mahabharata kalau di sini. Pegang mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fadil. Kak, lihat ke kamera. Kita live hari ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Perkenalan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Sebentar, nah, sebentar. Sabar ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Go. Ngomong apa? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ya, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. itu nama saya kawan. Sekarang pakai namamu. Assalamualaikum, saya Fadil dari Zamrud. Dari mana? Di mana itu? Ah, Bekasi. Oh, di Bekasi. Good. Coba nak lihat ke depan. Nasihatin Qazibatin khasiyah Iza dukatil ardu wakta Wajudkatil dibaru basar Akanat selama Amun basar Akuntum azwajah salasa. cukup nak. Nasihatin kadibatin. Itu surat apa saya? Pakai mikrofon. Surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kak, beberapa bulan lalu aku datang ke Papua. Saat itu ada pelatihan, namanya pelatihan untuk tahfidzul Quran. Orang Papua maju ke depan. Dia bilang apa? Bang Chandra, aku kelas 5 SD. Apapun surat yang kau minta, aku hafal. Oh, sini. Ketika saya tanya, kau hafal surat ini? Surat Al-Ikhlas kau hafal? Apa jawaban anak itu? Waduh, Pak Happy, aku gak hafal Al-Ikhlas. Kalau surat Kulhu, kalau Kulhu saya hafal. Apa bedanya Kulhu dengan Al-Ikhlas? Sama. Nasihatin. Surat apa Bapak Ibu? Al-Alaq. Bukan surat Al-Rahman. Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq. Surat apa? Pakai mikrofonnya. Al-Alaq Oke. surat apa? Oke. Yang mana yang perlu dibaca? Oke, dibaca lagi. Nasihatin. Qazibatin khasiyah. Ayah. Orang tuanya datang nggak kak? Datang. Datang. Alhamdulillah. Dia lagi video. Khosiyah katanya. Nanti kita revisi ayatnya ya. Ini tugas para guru tahfidzul Quran. Kak, nih. Ini hanya secari kertas Certificate of Achievement. You maju ke depan, Masya Allah. Anak insan madani ini kelas berapa tadi? 5 SD. 5 SD. Orang-orang di luar sana, anak SD kelas 5 maju ke depan, apa yang terjadi? Dia pegang mikrofon, terjadi gempa 8,9 skala Richter ya. Dia mah nyantai aja tuh, lihat duduk aja sampai selesai ya. Dia nyantai, nggak ada gugup-gugupnya, relax gitu. Kak, nih, ini sertifikat dari Production Management. Saya berikan buat kamu, sampaikan salam hormat buat orang tua ya. Berdiri nak. Disimpan mikrofonnya. Mikrofonnya simpan. Ambil, lihat ke kamera untuk kalender 2023. 3, 2, 1. Oke. Sukses ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Nah, tepuk tangan buat kakak kita. Habis makan cilok dia ya. Langsung hafal. Oke. Anda bertanya, memang Pak Happy apa yang terjadi kalau korteksnya rusak? Pak Happy apa yang terjadi kalau nasiahnya rusak? Pak Happy apa yang terjadi kalau nasihat anak itu rusak? Yang pertama, ini yang harus kita keep di memori kita, yang gak pernah antum dapatkan di tempat manapun. Yang pertama, kalau korteks sudah rusak, ini dia yang akan terjadi. Kalau korteks anak-anak kita rusak, ini yang pertama yang akan terjadi. Anak itu sulit mengatur masa depan. Dia udah mulai error nih korteksnya, dia sulit mengatur masa depan. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Nih, ciri anak yang korteksnya rusak. Ini yang kedua, bawaannya suka murung. Murung aja. Kalau ada anak SD, anak TK, anak SMP, di insan madani bawaannya murung aja. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Itu pasti korteksnya bermasalah. Wahai para guru, happy lah di insan madani ini. Kalau Anda di ruang guru, ada yang guru yang murung, pegang pundak dia. Miss, kenapa murung? Pasti korteksnya lagi error. Ayah bunda punya pasangan, murung aja, pegang pundaknya.
Abi, kenapa kau murung? Pasti korteksmu lagi error. Korteks itu bahaya kalau lagi error. Bawaannya suka murung. Yang ketiga, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Apapun yang ada di lingkungannya, orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak bisa hijrah ke arah yang lebih baik karena dia nggak care dengan alam sekitarnya. Orang yang korteksnya kena, buah hati yang korteksnya kena, dia nggak sopan dengan orang tuanya, nggak sopan dengan gurunya, nggak sopan dengan kakak-kakaknya, karena korteksnya sudah mulai error. Jadi kalau ada buah hati kita yang mungkin dia happy, saya emang aneh anak saya kok kayaknya nggak sopan sama saya. Nah, dari mana tuh korteksnya bisa sampai rusak? Bisa jadi apa? Karena gadget yang selalu dia pegang bukan sentuhan orang tua yang dia harusnya peluk. Yang terakhir adalah anak yang korteksnya kena, guru yang korteksnya kena, orang tua yang korteksnya kena, dia nggak kreatif. Kita nggak bisa hijrah kalau tidak ada kreativitas dalam dirinya. Maka di segmen terakhir sebelum jam 10.00, sebelum kami berikan kepada Miss MC dan moderator hari ini, andaikan Anda ditanya nih, generasi Insan Madani, Anda pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka jawabannya adalah bergerak. Tema kita hari ini hijrah. Hijrah itu identik dengan bergerak. Karena apa? Semua yang hari ini saatnya untuk move, hijrah. Menggerakkan jiwa raga kita untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Anda kalau lihat tayangan ini, Anda akan mengatakan, "Pak, I love that movie." Saya cinta banget itu tayangannya. Karena apa? Karena Allah yang menggerakkan. Hijrah identik dengan moving, bergerak menuju pribadi yang berakhlakul karimah, kembali ke fitrah, identik dengan moving. Karena semua yang hari ini hadir di depan kami yang terhormat, para sesepuh yang kami hormati, semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Insan Madani berapa tahun benderanya terus berkibar? Udah berapa tahun, Ustaz? 15 tahun lamanya. 15 tahun yang lalu Insan Madani nggak kayak gini, betul nggak Pak Chandra? 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tak tahu ini kayak gimana duduk tempatnya. Allah yang menggerakkan dari alam tempat inilah. 15 tahun yang lalu muncullah para pejuang kalimat-kalimat Allah yang melafalkan takbirnya, karena Allah yang menggerakkan menghijrah semua Insan Madani ini dari 15 tahun lalu sampai hari ini. Hai people, 10 tahun yang lalu Anda pun pernah melihat raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Yahoo. Dulu kiblatnya ke sini. Hari ini tak tahu kemana ini Yahoo berada. Karena orang-orang, guru-guru, para orang tua, hijrahnya bukan di sini lagi, tapi dia sudah move ke Google. 20 tahun yang lalu Bapak Ibu lagi menikmati kopi panas di depan rumah sambil megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Sekarang jarang orang pakai handphone ini, karena orang-orang sudah hijrah. Ini handphone sudah tak dipegang lagi, sudah hijrah ke Android. Dulu Symbian, sekarang ke Android. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah, saking beratnya itu handphone. Sekarang udah hijrah, dilus-lus itu handphone. Karena apa? Potret 30 tahun yang lalu, saya masih Tasikmalaya. Dulu belum ada istilah the power of hijrah. Kita berada di satu titik dan jalan di tempat. Akhirnya apa? Dulu itu waktu SD, pulang dari sekolah SD, Masya Allah, ada sekolah agama di Tasikmalaya. Kostum kami kayaknya nggak lengkap kalau nggak kayak gini. Ini bentuknya. Bapak-bapak pasti pernah menggunakan kostum yang sarungnya multifungsi. Ini dulu 30 tahun yang lalu. Anak TK di Insan Madani, anak SD, apa mau mereka kostumnya kayak gini waktu lebaran? Gak mau. Kayak gimana kostumnya? Pasti kayak gini. Keren-keren. Semua yang hari ini hadir. Dan Anda pernah mengatakan, nah happy, gimana nek dulu ini? Belum ada listrik tapi banyak anak-anak pintar mengaji. Sekarang aneh, di mana-mana terang, tapi masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran.
Ini indah banget loh, kuat rawahu nenek saya. Kenapa? Ini kalimat sangat indah banget. Salah satunya ini, coba Anda tanya putra-putri Anda, apa hubungan di antara dua benda ini? Pasti mereka nggak tahu. Andaikan saya tanya kepada orang tuanya, wahai para orang tua, wali murid, sepuh-sepuh, apa hubungan di antara dua benda ini? Ada yang tahu? Apa Bu? Di mana-mana loh Bu. Ketika ada topik ini, semua bernostalgia dengan masanya. Pasti puter-puter. Orang zaman dulu feelingnya kuat, punya lagu plus, nggak perlu ada search. Cukup diklik langsung dia on lagunya. Anak-anak hari ini mana tahu dengan kostum-kostum yang kayak gitu, dengan kaset, dengan pensil yang like that. Maka apa? Semua yang hari ini hadir, zaman sudah berubah. Hijrah identik dengan perubahan. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena apa? Saya suka dengan tema hari ini, the power of hijrah. Saatnya untuk menghijrahkan strategi pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Wahai para guru, saatnya kita hijrahkan. Yang tadinya ngajarnya biasa-biasa harus luar biasa. Wahai para orang tua, saatnya kita hijrah berjamaah bersama insan madani. Yang tadinya mendidik yang biasa-biasa, sekarang harus luar biasa. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Pak. Maka ketika saya tanya satu di antara putra-putri Anda, apa impianmu nak? Ketika anak kelas 3 SD dia maju ke depan, Pak Happy, saat Muharram ini impian saya satu, Pak Happy. Saya kan udah melewati masa TK, sekarang saya udah SD, nanti saya SMP, nanti saya SMA. Anak Waru Sidoarjo itu mengatakan, impian saya satu, Pak Happy. Ketika yang lain datang ke hotel Novotel Surabaya ini dengan orang tua, tapi aku datang ke sini sendiri. Hai, mana orang tuamu? Orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, aku tak berasal dari tanah Aceh, Pak Happy. Saat itu ibuku terbawa arus ombak, Pak Happy. Saya ingat banget ibu saya itu, saya tarik tangannya tak bisa, Pak Happy. Saya ingat ibuku terbawa arus ombak, dan saat itu aku tarik tangannya tak bisa. Ibuku ini dia teriak di atas lautan tsunami sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa baca Quran ya nak ya. Pak Happy, impianku satu, aku harus bisa baca Quran, dan aku akan datang ke batu nisan ibuku sambil mengatakan, ibu, ini mahkota indah untukmu. Doa yang indah dari anak kelas 5 SD yang tangannya mungil, tapi bahasa cinta doanya luar biasa. Dia datang tanpa kedua orang tua. Saat di acara wisuda, dia mengatakan, Pak Happy, aku pun nanti suatu saat akan wisuda, dan aku akan berikan kadoku untuk orang tuaku yang sudah tidak ada. Andaikan hari ini saya tanya ke keluarga besar insan madani, nah, apa impianmu sayang? Pak Happy, nanti aku akan wisuda, Pak Happy. Habis itu nanti aku akan dikasih toga sama orang kepala sekolahku. Nanti aku akan berikan togaku untuk ayah bundaku, Pak Happy. Aku akan sujud di kakinya sambil mengatakan, ini berkat doamu bunda, ini toga aku berikan untukmu. Ini real, terjadi di Manado hari itu. Before I close this event, saya masih ingat hari itu ketika di Manado, saya lagi memimpin acara, MC Budi mulai acara wisuda hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika saya mengatakan prosesi wisuda akan segera dimulai, tiba-tiba protokoler dari belakang mereka teriak, Pak Happy, jangan mulai dulu acaranya. Kita nunggu satu wisudawan jauh dia dari Watampone. Kita tunggu dia, kita nunggu sampai 30 menit. Semua kesal, kenapa orang itu bisa-bisa datang terlambat di hari wisuda. Anda mau tahu kenapa dia datang terlambat di hari wisuda? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Anda lihat tayangannya dengan hati, my people, bukan dengan mata. Kenapa anak ini terlambat di hari wisuda? Dan ini jawabannya. Engkaulah nafasku,
Anda lihat Bapak Ibu, menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Kenapa dia terlambat Bapak Ibu? Kenapa di hari wisuda kok mau-maunya dia terlambat, kok bisa-bisanya dia terlambat? Setelah acara, Bapak ini mengatakan, Pak MC, mohon maaf kami terlambat. Saya tanya, tidak apa-apa Bapak, tapi Bapak tidak terlambat untuk mengajarkan tentang kebaikan untuk kami. Anak itu mengatakan, Pak MC, mohon maaf saya terlambat. Jadi kami ini tadi habis subuh. Kami tidak punya uang untuk naik PT-PT Pak Happy. PT-PT itu angkutan umum Bapak. Dia mengatakan, Pak Happy, kami udah niat dengan ayahku karena kami tak punya uang untuk naik angkutan umum. Tadi habis subuh kami sudah pakai toga. Dia menyusuri dinginnya tanah Manado. Dari setelah subuh dia membawa kursi roda sang ayah. Sambil mengatakan apa? Aku bangga punya kau ayahku. Dia bawa 2 jam 30 menit menuju kampus. Siapakah anak itu? Apakah anak itu anak yang cum laude, nilainya terbaik? Bukan. Ahada minal mumtazin? Bukan. Apakah dia top 10 di kelasnya? Bukan. Tapi akhlaknya yang luar biasa, karakternya yang luar biasa. Semua mata tertuju kepada orang-orang hebat ini. Semua mata tertuju kepada orang-orang hebat ini yang mengajarkan tentang karakter, bukan hanya kepintaran yang dia munculkan. Tayangan ini Ana bawa ke kampus UIN Arane di Aceh tahun 2019. Kami sampaikan kepada calon-calon alumni di kampus ini. Kami katakan, wahai para calon alumni, jadilah orang-orang yang berkarakter, mutakhaliquna bi akhlaqin karimah. Kepakan sayapmu dan hiasilah kita Nusantara. Setelah kami tayangkan video barusan Bapak Ibu, tiba-tiba apa yang terjadi? Lagi-lagi di belakang ada ketua badan eksekutif mahasiswa anak Lok Semawe, perempuan hebat itu mengatakan, Pak Happy, kami minggu depan akan diwisuda Pak Happy. Aku melihat tayangan video orang Manado barusan, tiba-tiba mimpi kami pun langsung berubah. Aku akan sujud di kaki ayah ibuku minggu depan Pak Happy. Di saat wisuda aku akan berikan toga untuk kedua orang tua kami. Siapa anak yang teriak itu? Namanya adalah Rina Maharami, anak Lok Semawe kelahiran Biren, yang dia punya impian ingin memeluk orang tua di saat hari wisuda. Tapi lagi-lagi ungkapan sang penyair itu indah, tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Detik-detik mau diwisuda, kami menyaksikan jamaah orang tuanya sudah memakaikannya pakaian toga. Orang tuanya sudah mengatakan, nah kamu wisudawati hebat hari ini. Tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit, viral di media sosial, muncul di medsos di mana-mana, dan kami menyaksikan itu. Dia sakit detik-detik mau wisuda dan dia meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Kenapa saya katakan ini kepada Anda, wahai para orang tua yang terhormat? Lagi-lagi the power of birrul walidain. Momen hijrah, menghijrahkan jiwa raga kita saat dari zero kembali untuk menjadi hero. Salah satunya dalam dunia keluarga. Ketika acara sudah berlangsung, kita panggil nama anaknya Rina Maharami, sang almarhumah dari tanah Lok Semawe. Tiba-tiba dari belakang ada yang lari dari belakang panggung sambil mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Bolehkah saya naik ke atas panggung Pak MC? Saya peluk bapak itu. Bapak, saya tanggung jawab naik ke atas panggung. Bapak ini menggunakan baju yang sangat sederhana. Dia pakai peci yang sangat sederhana. Dia menuju panggung dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku. Ini cuplikan hari itu. Rina Maharami, bayi 16 Mei 1919. Rina Maharami, meninggal dunia karena sakit dan ijazah diterima oleh ayahnya dan diberi pengasuh. Anda
Anda lihat ayah hebat ini. Dia nggak bicara apa-apa, tapi keikhlasannya yang berbicara di panggung ini. Nampak tulus. People, setiap muncul tayangan video ini, selayaknya kita berdoa kepada Rabb, ya Rabb, tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah, wa a'maru auladina, panjangkan umur buah hati kami, wa a'maru walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami, wa a'maru asatizatina. Tanah Rencong hari itu berduka. Di momen hari wisuda semua berdoa. Kenapa saya katakan kepada Anda? Bisakah Anda peluk sebentar, walaupun hanya 5 detik untuk buah hati Anda suatu saat nanti. Tapi setiap detiknya punya power yang luar biasa. Hijrah tidak hanya sekedar nama. Dari alam insan madani kita kepakkan sayap kita masing-masing dan bawa buah hati kita untuk sama-sama hijrah menuju ke arah yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tepuk tangan untuk insan madani hari ini, bebas. Maka segmen itu hampir 2 jam kami bicara di sini depan Anda, bukan karena ana yang mungkin bicara, tapi semua atas izin Allah Azza wa Jalla. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Semoga kalimat-kalimat yang terlontar dari lisan anak Dhaif ini yang lemah ini memberikan kesan tersendiri bahwa Ihsan Madani terus berkibarlah, bukan hanya untuk 15 tahun, tapi mereka yang akan merindukan alam Ihsan Madani akan terus berkibar sampai nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Ihsan Madani hari ini. Terima kasih para founder yang terhormat, yang mana kami bisa bersilaturahmi dengan Anda. Para guru-guru yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Mohon izin, kami setelah ini akan move menuju ke Istana Bogor untuk persiapan MC G20. Mohon izin Pak Chandra, Pak Ustadz, kami habis ini ada acara gladi untuk MC G20 di Istana Bogor, dan kami sangat bangga bisa bertemu dengan Anda hari ini. Dan sekali lagi terima kasih, salam peluk dan cinta untuk buah hati Anda. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Sekali lagi takbir. Enggak, suaranya low, takbir. Hai Bapak Ibu, lupakan cerita tadi, jangan sampai mata Anda udah berbentuknya kayak gini semua. Saya kira orang Bekasi mah gak bisa nangis ya Bu ya. Ternyata Masya Allah tumpah sampai belakang hari ini. Kenapa? Al-Buka'u Rahmah. Tangisan itu bukti kata kasih sayang tercinta kita kepada orang-orang tercinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di mana-mana ya. Baik Bunda, dari 3 penanya ini kami jawab dalam 1 segmen slide. Pertama, bagaimana membayar hutang pengasuhan? Pada dasarnya ada 1 kalimat yang harus kita keep semuanya. Yang dirindukan oleh buah hati kita adalah bukan kuantitas, tapi adalah kualitas. Bunda bertemu dengan anak walaupun 5 menit, tapi setiap detiknya berkualitas, itu akan terbayar banget Bunda. Bunda bertanya itu, saya ingat waktu di Pekanbaru ada ibu-ibu bertanya loh Ustaz, Pak Happy kok berani banget sih ngomong tentang keluarga depan kami? Betul Bu, saya lihat jadwal Pak Happy aja penuh. Itu dari awal sampai akhir ujung kapan ketemu keluarganya? Kayaknya Pak Happy harus membayar hutang Anda deh ketemu sama keluarga. Kalau bisa bulan depan Pak Happy batalin semua kegiatan-kegiatannya tuh, biar sesuai dengan omongan Pak Happy. Ada yang bilang gitu. Saya jawab pertanyaan itu. Saya jawab Bu Zana. Saya jawab kepada orang-orang itu, Bunda, saya bertemu dengan istri dan anak-anak saya walaupun 5 menit di bandara. Tapi itu benar-benar membayar semuanya, sampai anak saya mengatakan, ayahku suka banget kalau ayah sebelum take off, ayah melambaikan tangan sambil tersenyum,
dan mengatakan alim soleh, walaupun tak terdengar suara ayat, cuma nampak dari mulut alim soleh. 5 menit tapi berkualitas bunda. Daripada 5 tahun dalam rumah tak ada kualitasnya sama sekali. Istri ketemu dengan suami tak ada tegur sapa. Kadang kayak lampu merah mengeningkan cipta semua. Ya, kualitas bunda. Ini pertanyaan paling menarik. Hampir sama pertanyaan dari orang Waru Sidoarjo. Apa itu? Pertama, beda usia, beda bahasa. Dulu anaknya lulus-lulus aja, tiba-tiba datang karakter yang bikin fatal, membuat anak itu down dan sebagainya. Akhirnya apa? Ini yang harus saya hadapi dengan Anda semuanya. Terjadi yang belum Anda sampaikan hari ini. Karakter peserta didik di era milenial. Salah satunya apa? Kita perang melawan generasi milenial. Yang dulunya dia lulus-lulus aja, karena masuk ke zona milenial, lama-lama dia terpengaruh. Ghairi syakilatikum fa innahu makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anak itu sesuai dengan zamannya, karena sesungguhnya mereka itu berbeda dengan zaman kita. Karena apa? Termasuk penanya yang ketiga juga sama tadi, tentang komunikasi sang ibu terhadap buah hati. Teman-teman, banyak orang yang mungkin dia cenderung otak kanan, tapi sebenarnya dia pendiam, jarang bicara, termasuk ayah bundanya. Ternyata ungkapan ini sangat menarik dari Ali bin Abi Thalib. Alimu auladakum, ajarilah anak-anakmu ala ghairi syakilatikum. Mereka itu pastinya makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Hidup beda dengan zaman kita. Zaman anak dulu kelas 3 SD masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Apa yang dilakukan ibu anak? Ibu anak lari ke tengah lapangan dan ibu anak mengangkat tangannya. Dia menurunkan jari jemarinya satu persatu. Semakin turun itu jari, anak semakin lari karena takut. Anak hari ini, anak milenial hari ini, apa mau digitukan? Coba aja Anda lakukan. Anda menuju ke lapangan, angkat tangannya, turunkan jari semua satu persatu. Saya yakin itu. Anak Anda akan mengatakan, ada apa dengan tangan ibuku hari ini? Ibunya lari-lari, kejar-kejar sama anaknya. Apa bedanya ibu dengan pemain cadangan di situ? Kejar-kejaran. Anak hari ini beda. Beda usia, beda bahasa. Saya ulangi ibu-ibu penanya ketiga, beda usia, beda bahasa. Ketemu anak TK, ya Allah, anak-anak cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sayang, apa kabar? Kamu udah makanan? Gitu, anak TK. Betul gak sih guru TK? Apakah gitu ngomongnya? Coba anak SMP di sini, yang kumisnya tipis-tipis itu, guru TK ngajar anak SMP. Anda bilang, anak-anak keren-keren, itu anak, astagfirullahaladzim, kenapa guru aja kayak gini ya? Ungkapan lagi-lagi, ungkapan Ali bin Abi Thalib, wahai ibu yang penanya ketiga, khatib al-hasabi ukulihim. Semua akan move, hijrah menuju ke satu titik, dan 3 kunci yang harus kita pegang. Selama 3 jam kurang lebih kita hadir di sini, semuanya menuju ke 3 titik ini. Insan Madani, saatnya kita merangkul buah hati kita dengan mind. Yang kedua, merangkul buah hati kita dengan hati. Dan yang ketiga adalah merangkul atmosfer Rob itu dengan spirit. Mind, heart, spirit. Coba katakan sama-sama apa? Mind. 3 kunci ini kita keep sama-sama agar kita selalu identik dengan mind, selalu identik dengan heart, dan selalu identik dengan spirit. Barakallahu fikum. Fadhal. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita berikan aplaus sambil doa-doa terbaik dalam hati kita. Semoga bisa disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan generasi keturunan yang solih dan solihah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Oke. Assalamualaikum teman. Ya. Assalamualaikum. Rindukan Baitullah bersama Tifatur, umrah dan haji khusus, dan pastinya umrah tanpa transit. Saatnya hadirkan spirit kita untuk menuju Baitullah bersama Tifatur. Saya Bichandra, baru kalau. Dan Safi, silakan menghubungi Safi di 0895 3309 4678. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya Bicandra yang bertugas sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tempat hari ini berada di Insan Madani dan kami diperkenalkan mengenal lebih dekat tentang British Propolis ini, dan pastinya ini adalah suplemen dari Inggris cocok untuk menjaga kesehatan kita bersama keluarga. Oke, barakallahu fikum, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya.